Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Sisilia Pramesti Dwi Arumsari dari kelas MJ 408 dengan NIM 240201010232. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kesehatan bank. Pemakaian pribadi bank saya adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil BCA yang merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 1957, fokus pada layanan perbankan transaksi, kredit, dan layanan digital. Hingga sekarang, BCA sudah melayani lebih dari 41 juta rekening nasabah. Dan BCA melayani jaringan kantor cabang, ATM, mobile banking, dan internet banking yang luas. Visi dari BCA sendiri adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat. Di sini terdapat kebijakan manajemen kredit BCA. BCA sendiri memiliki 5 prinsip dalam memberikan kredit BCA. Yang pertama ada karakter, yang kedua kemampuan membayar, yang ketiga modal, yang keempat jaminan, dan yang terakhir kondisi ekonomi. Tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi resiko macet kredit, menjamin kualitas portofolio kredit, dan yang terakhir menjaga stabilitas keuangan bank. Yang berikutnya di sini ada pengelola risiko kredit. Yang pertama, langkah pengendalian risiko terbagi menjadi 4. Analisis kelayakan debitur, pemeriksaan riwayat kredit melalui SLIK OJK, monitoring pembayaran kredit secara berkala, dan yang terakhir penetapan limit kredit berdasarkan kemampuan debitur. Dan yang berikutnya ada penanganan kredit bermasalah. Yang pertama ada restrukturisasi kredit. Yang kedua adalah penjadwalan ulang pembayaran, dan yang terakhir penyelesaian melalui agunan jika diperlukan. Dampaknya adalah kebijakan kredit yang baik mampu menjaga tingkat NPL tetap rendah dan meningkatkan kesehatan bank. Di slide berikutnya terdapat data kondisi keuangan tahun 2024. BCA mencatat total asetnya sekitar 1,445 triliun, kredit yang sudah disalurkan sekitar 922 triliun, dana pihak ketiga sekitar 1,174 triliun, dan laba bersih sekitar 54,8 triliun. Kelebihannya adalah aset besar menunjukkan kapasitas usaha yang kuat. Debit tumbuh lebih tinggi daripada rata-rata industri. Dan laba bersih sangat besar sehingga kemampuan menghasilkan keuntungannya sangat baik. Namun di sisi lain ada kelemahannya juga. Di sini ketergantungan pada kondisi ekonomi nasional dan risiko kejahatan siber akibat tingginya transaksi digital. Yang berikutnya di sini saya membuat objek penelitian. Saya bikin ada 5 penelitian. Yang pertama aset dan dana pihak ketiga atau DPK merupakan sumber dana utama bank, dan rasio kasa BCA mencapai sekitar 81,5% dari total DPK. Kondisi ini menunjukkan biaya dana relatif rendah, likuiditas kuat, dan kepercayaan masyarakat tinggi terhadap BCA. Dan yang kedua, laba dan kredit. Kondisi kredit dan kondisi profitabilitas di sini sudah tertera, dan analisisnya adalah kredit bermasalah dengan sangat rendah, profitabilitas tinggi, dan menunjukkan pengelolaan aset dan modal yang efektif. Dan yang ketiga ada rasio keuangan, ada CAR dan NPL. Di sini terdapat rumus CAR, modal per ATMR kali 100%. Hasil dari CAR BCA 2024 adalah 29,4. Interpretasinya adalah jauh di atas ketentuan minimum regulator, dan modal sangat kuat untuk menanggung resiko. Dan NPL juga di sini ada rumusnya, kredit bermasalah per total kredit dikali 100%. Hasilnya NPL gross adalah 1,8%. Interpretasinya di bawah batas 5% dan kualitas kreditnya sangat baik.
Yang keempat di sini ada loan to deposit ratio atau LDR. Di sini juga ada rumusnya, yaitu total kredit per dana pihak ketiga kali 100. LDR BCA 2024 adalah 78,4%. Interpretasinya, penyaluran kredit berjalan dengan baik, likuiditas tetap aman dan tidak terlalu agresif maupun terlalu konservatif. Dan yang terakhir adalah digital banking BCA. Yang paling sering digunakan ada My BCA, BCA Mobile, QRIS, virtual account, dan transfer online. Mengapa digital banking menguntungkan BCA? Yang pertama, mengurangi kebutuhan pembukaan cabang baru. Yang kedua, mengurangi biaya operasional, dan yang ketiga, menambah fee based income dari transfer, QRIS, dan virtual account. Berikutnya ada meningkatkan loyalitas nasabah. Dan di sini ada resiko digital banking, ada phishing, social engineering, malware, dan kebocoran data. Mereka memiliki strategi, ada 3 strategi di sini. Yang pertama adalah penguatan keamanan biometrik, yang kedua edukasi keamanan transaksi kepada nasabah, dan yang terakhir pengembangan AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Kontribusi digital banking terhadap keuntungan bank di sini terbagi menjadi dua manfaat bagi nasabah pertama, dan yang kedua bagi BCA-nya sendiri. Tentunya jadi praktis untuk kami para nasabah, cepat dan dapat digunakan 24 jam. Untuk BCA-nya sendiri meningkatkan fee based income, mengurangi biaya operasional cabang, dan menambah loyalitas nasabah. Slide berikutnya atau yang terakhir di sini adalah resiko dan rekomendasi, begitu juga ada kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama, saya akan membacakan resiko digital banking, ada phishing, tadi di depan sudah dijelaskan, malware, kebocoran data, dan penipuan online, dan rekomendasi dari nasabah untuk meningkatkan edukasi keamanan digital kepada nasabah, memperkuat sistem autentikasi biometri dan keamanan aplikasi, menambah inovasi layanan digital berbasis AI, dan yang terakhir memperkuat sistem deteksi transaksi mencurigakan. Dan berikutnya di sini ada kesimpulan berdasarkan analisis laporan keuangan, kualitas kredit, rasio kesehatan bank, dan perkembangan layanan digital banking. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA dapat dikategorikan sebagai bank yang sangat sehat. Hal ini terlihat dari CAR sebesar 29,4%, NPL hanya 1,8%, ROA sebesar 3,9%, ROE sebesar 24,6%, serta LDR sebesar 78,4%. Selain itu, melalui BCA dan BCA Mobile, meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas bank. Oleh karena itu, BCA memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan rasio bisnis di masa depan. Di bawah juga ada daftar pustaka, sumber-sumber yang saya dapatkan untuk membuat analisis tersebut. Terima kasih.